Aku rindu Tuhan, aku rindu. Aku rindu semua orang tahu. Aku rindu Tuhan, aku rindu. Semua orang percaya padamu. Sebab hanya Engkau juru selamat, sebab hanya Engkau penebus dosa. Agar semua orang menjadi tahu hidup dalam damai sejahtera-Mu. Agar semua orang tidak binasa, dapat masuk kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Muhammad Ruslimano Arfa, dalam program Sahabat Galilea. Kiranya tayangan ini akan selalu memberkati Bapak Ibu semuanya. Jangan lupa beri komentar ya Bapak Ibu yang positif tentunya. Dan juga aktifkan lonceng notifikasi bagi mereka yang belum mengaktifkan, supaya Bapak Ibu semuanya tidak ketinggalan. Dan juga tolong bantu saya untuk men-share link ini kepada yang lain ya, di grup WA yang ada di HP Bapak Ibu. Terima kasih untuk kesediaan Bapak Ibu selalu mengikuti tayangan ini dan juga membagikan kepada yang lain. Sebelum beraktivitas seperti biasa, mari kita siapkan diri, kita mau datang kepada Tuhan untuk membaca merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Allah, di dalam nama Yesus Kristus. Kami kuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya, yang telah membangunkan kami di hari ini dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru, dan tentu kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih untuk penjagaan-Mu di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Kami bisa tidur dengan baik. Semua karena anugerah-Mu bagi kami. Hari ini kami akan melakukan tanggung jawab kami, seluruh kegiatan kami. Kami tahu dunia hari-hari ini penuh dengan kejahatan. Ada tantangan, ada kesulitan, ada masalah. Itu sebabnya kami mau datang kepada Tuhan, supaya bersama Tuhan kami dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Kami bisa bersikap dengan bijaksana tatkala masalah, tantangan, kesulitan yang datang tiba-tiba dalam hidup kami. Terpujilah Engkau, berkati dan urapi kami semua. Urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita membaca di dalam Ibrani pasal 12 pada ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Dikatakan begini, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ayat 15, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ayat 16, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Ayat 17, sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Yang dimaksud di sini adalah Esau. Esau yang mengabaikan kesempatan sebagai anak sulung. Dia abaikan kesempatan itu. Nah, karena itu kita lihat di ayat 17, sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun
ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita pasti pernah mendengar orang berkata, seandainya aku dulu rajin ya dalam segala hal, katakanlah olahraga begitu ya, dan memiliki pola makan yang benar atau cara hidup yang benar, aku pasti tidak akan mengalami sakit seperti ini. Seandainya aku dulu rajin belajar, tentu bagi seorang siswa, dan tidak banyak bermain, aku pasti lulus dengan nilai yang bagus. Seandainya aku dulu rajin menabung, pasti bisa membayar sewa rumah dan tidak berkekurangan seperti ini. Seandainya waktu dapat diputar kembali, aku tidak akan membuat kesalahan yang sama dan semacamnya dan seterusnya. Kata seandainya di sini jelas mengandung unsur penyesalan yang dalam dari diri seseorang, ya kan? Jadi kata seandainya di sini itu mengandung unsur penyesalan, ya kan? Kita boleh menyesali apa yang telah berlalu, namun kenyataannya waktu terus berjalan maju, tidak mundur, ya kan? Walaupun kita berusaha dengan mencucurkan air mata, bahkan air mata darah sekalipun, kita tidak akan pernah mampu memaksa waktu diputar kembali. Ini yang ada hanyalah rasa penyesalan. Ya, nasi sudah menjadi bubur, demikian orang berkata. Rasa penyesalan dalam diri ini juga yang dialami oleh Esau. Ia telah menjual hak kesulungannya kepada Yakub hanya demi semangkuk sup kacang merah. Akibatnya Esau harus kehilangan berkat yang seharusnya menjadi miliknya. Ia tidak hanya kehilangan kesempatan atau peluang, tapi juga tidak lagi beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jangankan menarik kembali hak kesulungannya, untuk mendapatkan berkat yang tersisa saja, tidak ada lagi kesempatan dalam diri daripada Esau. Mungkin dalam hati Esau pasti terbersit pikiran ini. Seandainya dulu aku bisa menahan laparku dan tidak pernah menjual hak kesulunganku kepada Yakub, maka tidak akan seperti ini nasibku, begitu ya. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Esau telah kehilangan hak kesulungannya karena ia memandang rendah hak kesulungan itu demi memuaskan keinginan dagingnya. Nah, sebagai anak-anak Allah, saudara dan saya, kita semua berhak mewarisi janji-janji Tuhan, berkat yang sudah Dia janjikan kepada kita. Namun Bapak Ibu, untuk melangkah menuju berkat itu ada harga yang harus kita bayar. Kita harus menjaga hidup agar tetap berjalan dalam kehendak Tuhan. Tanpa penyakalan diri dan pikul salib, kita akan kehilangan hak kesulungan kita, yaitu berkat Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita gunakan kesempatan yang ada sebaik mungkin, yaitu hidup dalam pimpinan Roh Kudus, bukan memuaskan keinginan daging kita. Jangan tunda-tunda lagi sebelum semuanya terlambat, Bapak Ibu. Kenapa? Karena penyesalan tidak ada gunanya. Karena itu, setiap firman Tuhan yang kita dengar, jangan saudara abaikan, tetapi saudara harus merenungkan itu. Dan setiap kesempatan itu hanya datang satu kali saja, tidak datang dua kali. Kalau kita ada hari ini, itu sebuah kesempatan bagi kita. Untuk apa? Hidup berguna bagi Tuhan, bagi kerajaan Tuhan. Amin. Kalau kita punya potensi untuk menjadi seorang saksi Kristus, jangan tunda kesempatan itu. Kalau saudara punya berkat yang hari ini masih banyak begitu, jangan sia-siakan. Investasikan untuk pekerjaan Tuhan. Sebab selalu saya nyanyikan lagu itu. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Iya kan? Ada saatnya kita tidak berdaya. Tapi kalau kita sudah lakukan secara maksimal waktu kita masih kuat, kita bisa berkata, bila saatnya nanti
ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Iya kan? Hidup kita sudah jadi berkat. Jadi merupakan sebuah sukacita. Iya kan? Nah, jangan waktu kita kuat, kita tidak jadi berkat. Nah, saat kita tidak berdaya, baru kita mulai memikirkan seandainya, hanya seandainya saja. Jadi mari kita masih kuat, masih ada kesempatan, masih ada waktu. Jangan abaikan kesempatan itu. Muliakan Tuhan dan seluruh yang ada pada kita. Amin. Menyelesaikan amanat agung itu prioritas utama dalam hidup kita. Selagi kita masih ada, selagi kita masih kuat, selagi segalanya masih baik-baik saja, mari kita lakukan dengan seluruh potensi yang ada pada kita, profesi kita, ya. Karena itu firman Tuhan yang mengingatkan kita hari ini supaya kita tidak menyia-nyiakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang mengingatkan kami untuk selalu melakukan setiap kehendak-Mu di setiap kesempatan yang ada pada kami. Sebab seperti Esau tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Maka selagi ada kesempatan kami bisa memperbaiki diri kami. Memang kami tidak bisa memperbaiki masa lalu, tetapi kami bisa mengubah masa depan kami dengan memperbaiki apa yang tidak berkenan kepada Tuhan di masa-masa yang lalu, kesalahan dan kebodohan kami. Karena itu Roh Kudus menolong kami sehingga mulai hari ini kami berjalan bersama Tuhan dan hidup kami diisi dengan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Berkati seluruh sahabat Galilea di mana saja mereka berada dalam tugas kerja hari ini. Semuanya diberkati, sehat, tidak kekurangan, tidak celaka, terpelihara dengan sempurna. Tuhan buat promosi bagi mereka yang bekerja. Ada terobosan-terobosan Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang bergumul dengan penyakit disembuhkan. Yang bergumul dengan soal ekonomi Tuhan cukupkan. Yang bergumul dengan masa depan Tuhan pulihkan masa depan mereka. Diberkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dari